Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ATT? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tematik tema 1. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, sebelum kita membahas ke gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus mengenal terlebih dahulu mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas? Nah, kalimat utama itu memiliki ciri-ciri yang bersifat lebih umum. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf dan dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Nah, berbeda dengan kalimat penjelas. Untuk kalimat penjelas yaitu memiliki ciri-ciri yang bersifat lebih khusus. Biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Kalimat penjelas dalam satu paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat dan tidak dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Nah, sekarang mari kita simak apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik atau inti bahasan dari suatu paragraf. Nah, gagasan pokok ini dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal atau disebut dengan paragraf deduktif, dapat ditemukan di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf induktif, atau di awal dan di akhir paragraf. Ini disebut dengan paragraf campuran. Nah, sekarang apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Nah, adapun cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Yang pertama, itu kita harus membaca teks dengan seksama. Jadi kita harus benar-benar membaca. Kemudian yang kedua, itu kita harus mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, baru kita temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf tersebut. Nah, di sini ada contoh ya paragraf yang menceritakan tentang batik. Oke, simak ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, dari paragraf ini kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, di sini untuk gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Yang ini itu kita dapat ambil dari kalimat utama. Kalimat utamanya ada di kalimat awal, itu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Maka kita dapat menarik gagasan pokoknya dari paragraf ini bahwa batik merupakan kain asli Indonesia. Kemudian untuk gagasan pendukungnya berarti kalimat yang selain gagasan pokok tadi atau yang bukan dari kalimat utama tadi. Berarti gagasan pokoknya yaitu cara membuat batik. Itu dari kalimat penjelas ke-1, yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Nah, itu adalah gagasan pendukung yang pertama yang menceritakan tentang cara membuat batik. Kemudian yang kedua, gagasan pendukung yang kedua itu tempat asal kain batik. Nah, ini bisa diambil dari kalimat penjelas kedua,
Misalnya, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, di situ berarti ini menjelaskan tempat asal kain batik. Kemudian yang ketiga, persebaran kain batik, yaitu bisa diambil dari kalimat penjelas ketiga dan keempat, di mana seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, untuk kalimat penjelas ketiga dan keempat itu menjelaskan mengenai persebaran kain batik. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Sama saja dengan teks pada umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan dapat ditemukan dengan cara menyimak. Nah, menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, di sini ada contoh paragraf lagi, disimak ya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, setelah kita membaca dengan cermat paragraf ini, sekarang kita tentukan di mana nih letak kalimat utamanya. Nah, pada paragraf ini, kalimat utamanya ada di awal. Ada di kalimat awal paragraf ini, yaitu salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, kalimat ini adalah sebagai kalimat utamanya. Karena kita sekarang sudah menentukan kalimat utamanya, berarti sisanya yaitu adalah kalimat penjelas gitu. Nah, kalau kita sudah menentukan atau sudah menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, maka sekarang kita bisa menemukan atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, jadi untuk gagasan pokoknya bahwa makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Jadi untuk gagasan pokoknya ini kita ambil intinya saja. Jadi kesimpulan dari kalimat utama itu apa gitu. Jadi gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Kemudian untuk gagasan pendukungnya yaitu ada dari kalimat pertama sebagai penjelas, yaitu makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kemudian dari kalimat penjelas yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan bentuk penyajian. Kemudian dari kalimat penjelas ketiga yaitu jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan, seperti itu. Nah, gimana untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mudah kan? Oke, alhamdulillah. Semoga bisa langsung paham ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa mengisi soal evaluasi yang ada di modul ya. Jika ada yang belum bisa dipahami, maka boleh ditanyakan ke ayah bunda atau ke ibu ya. Nah, sekian pembahasan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.